Ya. Hal itu awalnya hanya dia mukhtassah bi talabit tasdiq. Ya, dia khusus untuk tasdik, yakni menjawab soal na'am atau la. Na'am atau la. Contoh misalnya, hal qama Zaidun, jawabannya na'am qama Zaidun, atau kalau dia tidak berdiri, la lam yaqum Zaidun. Nah, contoh misalnya. Nah, itu kekhususan atau makna asli dari hal. Nah, sekarang bisa enggak keluar hal dari maknanya yang awal, yaitu tasdik, yang menjawab soal dengan jawaban na'am atau la? Bisa keluar enggak dia dari itu? Maka jawabannya adalah na'am takhruju makna hal asli li aghradin ukhra. Ya, hal itu bisa keluar dari makna aslinya untuk maksud-maksud lain. Contohnya apa? Nafhamu min siyaqil kalam wa dalalatihi, yang bisa kita ketahui dari konteks pembicaraan atau indikasinya. Ya. Wa min ahammiha, dan yang paling penting, ya makna yang bisa hal keluar dari makna aslinya itu kepada makna apa saja dia hal itu. Nah, maka dia bisa dilihat kepada satu, al-amru waz-zajru. Al-amru waz-zajru. Nah, jadi selain dia untuk tasdid, dia bisa keluar kepada makna al-amru waz-zajr. Al-amru artinya perintah, waz-zajr itu artinya ancaman atau gertakan. Ya, antum lihat sini. Qaulihi fahal antum muntahun. Apakah kalian akan berhenti? Nah, itu pertanyaannya. Di situ dia menggunakan lafaz hal, yang artinya kan apakah. Hal itu kan asalnya untuk bertanya. Tapi ketika dia keluar dari makna aslinya, semisal pada contoh ini, fahal antum muntahun, yang dia bermakna amr atau zajar, maka dia nggak lagi bermakna pertanyaan. Dia bukan lagi bermakna tasdik yang meminta jawaban na'am atau la. Tapi di sini antum melihat sampingnya, aintahu, kata buku ini, yakni berhentilah. Kan tadi fahal antum muntahun, kalau kita artikan sekilas artinya apakah kalian akan berhenti, tapi ternyata di sini maknanya al-amr, aintahu, yakni berhentilah kalian. Nah, jadi dia bukan lagi maknanya at-tasdiq, tapi maknanya di sini sudah kepada makna al-amr atau waz-zajr. Fahal antum muntahun bimakna aintahu. Jelas ya? Baik. Yang selanjutnya, yang kedua, untuk makna dari makna aslinya keluar kepada an-nafyu. An-nafyu seperti contohnya dalam firman Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya. Apakah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Ya. Artinya ini nggak ada lain, balasan bagi kebaikan sendiri nggak bisa yang lain kecuali kebaikan juga. Artinya kalau kita buat kebaikan, maka balasannya juga adalah kebaikan. Ya, nah, kebaikan itu tapi nggak mesti di dunia, itu nanti di akhirat. Karena kalau perbuatan baik pasti lain yang Allah berikan kecuali juga kebaikan. Kalau manusia kita buat baik, kita bisa dapat yang jelek, bisa dapat balasan yang enggak sama, enggak setimpal. Tapi kalau sama Allah, balasan kebaikan adalah kebaikan. Paham ya? Baik. Yang nomor 3, lihat at-tashwik. Tashwik ini artinya membuat rindu atau membuat kita jadi kepingin. Nah, lihat di sini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, itu artinya maukah? Nah, di situ hal di situ bukan apakah aku tunjukkan kepada kalian. Nah, itu kalau kita terjemahkan kata per kata. Tapi di sini dia udah maknanya tashwik. Tashwik itu yang artinya membuat kita itu mau. Makanya di sini dikatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah ya saya tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, itu artinya hal adullukum, maukah kalian. Nah, itu dia maknanya taswik, membuat kita mau atau ingin. Baik, yang nomor 4 ada al-inkar. Al-inkar itu artinya penolakan, mengingkari, tidak membenarkan.
Ya, contohnya hal min khaliqin ghairullah. Nah, di sini. Apakah ada pencipta selain Allah? Nah, ini artinya la khaliqa illallah wahdah. La khaliqa illallah wahdah. Nah, di situ. Artinya apa? Walaupun di situ dia bertanya, apakah ada pencipta lain selain Allah? Tapi maknanya adalah tiada pencipta kecuali Allah satu-satunya. Allah adalah pencipta satu-satunya, tidak ada pencipta yang lain. Itu maksud dari hal min khaliqin ghairullah. Nah, itu dia. Baik, yang nomor 5 ada maknanya at-taqrir. At-taqrir artinya menetapkan atau memutuskan. Ya, seperti dalam firman Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, artinya, bukankah telah datang pada manusia suatu waktu, ya, sebuah waktu di mana dia belum bisa disebutkan sebagai sebuah benda. Nah, maksudnya kita pernah di dalam rahim ibu kita, ya, kita pernah menjadi sesuatu yang itu belum bisa disebut apa gitu. Artinya kita belum jadi sesuatu yang punya sebutan. Nah, artinya waktu itu kita betul-betul lemah. Nah, di situ. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, itu dia. Inna, tengok sini. Anna hal huna bimakna qad. Nah, jadi hal di sini bukan lagi artinya itu apakah, tapi qad telah. Ai annal istifham taqriri. Bahwasanya di sini, ya, istifham, bentuk pertanyaan di sini sebenarnya adalah penegasan atau penetapan, ya, yastaujib al-ijabah alaihi bina'am. Ya, yang pertanyaan ini mudah mengharuskan sebuah jawaban dengan kata na'am, iya, sudah. Nah, itu dia. Iya, sudah, itu maksudnya. Ustaz tanya dulu sama antum semua, ya. Bukankah kita pernah melewati fase ini semua? Ini kayak sekedar bertanya, ya. Sekedar bertanya, tapi pertanyaannya ini sekedar retorika. Sekedar retorika itu artinya sebuah pertanyaan yang udah semua orang tahu jawabannya, dan itu adalah suatu kepastian, sebuah ketentuan Allah bagi seluruh manusia bahwasanya pernah dalam suatu masa, ya, dia itu pernah menjadi sesuatu yang belum bisa disebut apa. Nah, itu dia maksudnya. Jadi ini maknanya adalah at-takrir. Takrir itu adalah penetapan dan penegasan. Itu takrir. Baik. Kemudian ada at-tamanni. Tamanni itu artinya berharap. Antum lihat sini, seperti dalam firman Allah, "Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana." Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Sini, tamanni itu mengharap. Ya, tamanni itu mengharap. Ini sebenarnya ucapan orang-orang yang dulu menyembah selain Allah, atau orang-orang yang menyembah berhala, atau orang-orang yang menyembah berhala dengan harapan berhala mereka itu dapat memberi syafaat nanti kepada mereka di hadapan Allah. Nah, ini angan-angan mereka, angan-angan yang mustahil terjadi. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah ada syafaat-syafaat yang dapat memberi syafaat kami di hadapan Allah nanti di akhirat? Nah, itu dia. Kemudian al-hathu wal isti'jal. Al-hathu ini hampir sama maknanya dengan at-tashwik. Cuma al-hathu ini artinya sekedar dia itu motivasi. Al-hathu artinya motivasi. Wal isti'jal, isti'jal ini tergesa-gesa. Lihat sini, wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Dan dikatakan kepada orang-orang, apakah kalian akan berkumpul? Nah, itu dia. Berarti ini sekedar anjuran untuk berkumpul. Ini suratnya surah Asy-Syu'ara. Tengok nanti tafsirannya apa, ya. Kira-kira asbab nuzulnya apa, kalau ada asbab nuzulnya. Ya, biar antum paham apa maksud di sini. Fahal antum mujtami'un, apakah kalian mau berkumpul? Nah, nanti tengok situ. Ayatnya sebenarnya bercerita tentang apa? Tengok di tafsirnya nanti, ya. Baik.
Sekarang kita masuk ke huruf yang selanjutnya dari istifham, ya. Ada watul istifham, yakni ma al istifhamiyah, ya. Ma al istifhamiyah. Sekarang kita baca malladzi yutlabu bima, ya, apa yang dimaksudkan, ya, apa tujuan penggunaan huruf ma dari sini? Mawdu'ah lil istifham an afradin ghairil uqala, ya. Jadi ma ini mawdu'ah dibuat untuk menanyakan tentang, ya, afrad ghairil uqala, ya, entity, ya, atau apa ya kalau bahasa Indonesianya, ya, hal-hal. Afrad walaupun diartikan orang, tapi di sini dia ghairil uqala. Ghairil uqala tak berakal, sementara manusia itu berakal. Makanya nggak bisa dibilang afrad itu artinya orang tak berakal, nggak gitu artinya. Jadi ma ini dibuat untuk menanyakan tentang perkara, ya, hal-hal atau benda-benda yang tidak berakal. Nah itu dia. Baik, lihat sini, ma at-tasawwur alladhi yutlabu bima, ya. Apa at-tasawwur, ya, yang diminta atau diinginkan dengan ma ini? Nah, ada tasawwur, ada at-tasdiq semalam, ya. Tasawwur atau at-tasdiq. Nah, antum harus balik-balik pelajaran di kelas 11 kemarin supaya bisa ingat kembali apa itu tasawwur, apa itu tasdiq. Karena ini pelajaran masih berkaitan dengan pelajaran kelas 11 yang lalu, ya. Baik, yutlabu biha ahadu umurin salasatin. Dengan ma ini tasawwur itu ada 3, ya. Maka perhatikan yang pertama, idahul ism, masalan yuqal, ya, mal fadukus. Nah ini enggak tahu juga ya apa artinya, ya. Mal fadukus fa yuqalu fil jawab asaqo. Oke. Ini sat barisnya kurang jelas. Fadukusnya sat kurang jelas, tapi maknanya adalah yang pertama antum lihat sini, fungsi dari ma itu, tengok yang pertama, idahul ism, ya, menjelaskan sebuah isim. Maka di sini dibuat contohnya, mal fadukus. Apa itu fadukus? Maka fayuqal fil jawab, maka jawaban, maka saat kita ada orang bertanya mal fadukus, maka fadukus itu kita ucapkan asad. Oh, fadukus artinya adalah singa. Makanya itu fadukus itu fungsi ma di situ untuk idahul ism, menjelaskan isim. Baik, yang kedua, bayanu haqiqati syai', menjelaskan hakikat sesuatu. Jadi sesuatu ini sebenarnya apa? Nah, kalau tadi sekedar kita menanyakan, kita nggak tahu sebuah kata ini maknanya apa? Apa makna dari kata itu? Nah, ini dia yang kedua, lebih dari itu, menanyakan hakikat sesuatu. Contoh, masyams. Syams. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ini, ya, masyams. Ada orang nanya misalnya, apa itu matahari? Nah, matahari, ya, kalau orang udah lumayan dewasa, artinya dia udah lagi, anak kecil aja banyak, anak kecil aja tahu apa itu matahari. Tapi orang ini nanya, masyams, apa hakikat dari matahari? Dia pertanyaannya apakah? Tapi dia bukan nggak tahu apa itu matahari. Dia tahu matahari, cuma dia ingin mengenali lebih dalam apa itu matahari. Maka dijawab, fayuqalu fil jawab najmun multahibun. Nah, maka jawabannya adalah najmun multahib, sebuah bintang yang multahib ini artinya terbakar, bergelora, ya, marak, itu multahib. Makanya Abu Lahab itu artinya api yang mancar-mancar, bergelora. Nah, itulah dia, ya. Baik, itu bayan yang kedua, penggunaan ma. Yang pertama tadi idahul ism, kemudian yang kedua adalah untuk bayanu haqiqati syai'. Kemudian yang ketiga, bayanu sifati syai', menjelaskan sifat bagi sesuatu. Contoh, fayuqal, masalah ma khalilun. Apa itu khalil? Lihat sini, fayuqalu fil jawab tawilun aw qasirun masalan. Khalil itu bisa berarti pendek atau panjang, tinggi atau pendek. Itu dia. Ya. Baik, ya. Faman yajhal ma'na bashar masalah.
yus'alu awalan ya bima asyariha fayujabu bi insani thumma bihal al-basitah an wujudihi fayujabu bi na'am thumma bima an haqiqatihi fayujabu bi hayawanin natiqin. Oke, coba lihat sini ya. Ini ada yang Ustaz sebenarnya kurang setuju dengan buku ini. Perhatikan dulu, lihat sini ya. Fama yajhal makna bashar mathalan. Nah, misal ya, ada orang yang nggak tahu sebuah kata bashar misalnya. Bashar. Ya. Apa bashar? Ya. Yus'alu awalan bima asyariha fayujabu bi insan. Ya, maka dijelaskan kepadanya dengan huruf ma yang menjelaskan fayujabu bi insan. Maka kalau ada orang nggak tahu arti bashar ya, dia nggak tahu bashar, misal antum satu orang misalnya nggak tahu apa arti bashar, Ustaz jawab dengan insan itu artinya manusia. Oh, paham antum? Oke. Thumma bihal al-basitah an wujudi fayujabu bina'am. Kemudian ada orang-orang itu dia nggak tahu arti bashar, kemudian dia tanya manusia ada apa enggak? Nah, dia nanya dengan ma, ya. Maka jawabnya adalah dengan na'am. Iya, ada, gitu kan? Tsumma bima an haqiqatihi fayujabu. Kemudian pertama dia nggak tahu arti bashar. Kemudian yang kedua, dia nggak tahu manusia ada atau tidak. Kemudian dia nggak tahu apa itu manusia. Dia nggak tahu apa itu manusia. Maka dijawab ya untuk dia. Maka pertanyaan dia itu dijawab dengan hayawan natiq. Manusia itu hakikatnya adalah hewan yang berbicara. Nah, ini Ustaz nggak setuju di sini. Ya, hewan yang berbicara. Nah, ini definisi yang masih bisa apa ya? Masih bisa diperdebatkan kebenarannya atau tidak. Karena hayawan natiq ini sebenarnya lebih sering Ustaz dengar bukan dari ucapan ulama-ulama ahlu sunnah, tapi lebih kepada sekedar ya pendapat-pendapat para filsafat, ahli filsafat. Ya, pendapat ahlul kalam, dan ini nggak perlu terlalu dipikirin. Ya, siapa hakikat manusia? Manusia adalah ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah yang dibebani ibadah kepada Allah. Sementara hewan nggak dibebani ibadah. Makanya dari situ manusia dengan hewan nggak bisa disamakan. Walaupun ada kesamaan, tapi beda. Tapi nggak bisa kita katakan manusia adalah hewan yang berbicara. Baik, selanjutnya. Wadzalika li'anna al-insan yutlabu awwalan bima'na lafaz. Ya. Hal itu dikarenakan pertama, ya, insan itu ditanyakan atau diminta dengan makna lafaznya. Artinya apa? Apa arti bashar? Itu yang pertama ditanyakan sama dia. Lafaz atau kata bashar itu artinya apa? Nah, itu dia, maka dijawab bashar itu insan, manusia. Tsumma wujudih, kemudian ditanyakan wujudnya ada atau tidak manusia itu. Tsumma sifatuhu wa khususiyatuhu. Nah, ya. Kemudian sifat-sifatnya dan ciri khasnya. Baik. Yang ke soal as-sadis was-sab'un. Ya, soal ke-76. Hal takhruju ma al-istifhamiyah an manaha. Ya. Apakah ya ma al-istifhamiyah ini bisa keluar dari maknanya? Jawabannya apa? Na'am, takhruju an ma'naha li aghradin ukhra. Ya. Dia bisa keluar dari makna aslinya kepada makna-makna lain. Tufhamu min siyaqil kalam wa dalalatuhu. Ya, tufhamu min siyaqil kalami wa dalalatihi wa min ahammiha. Berubahnya makna hal dari makna asal kepada makna yang lain bisa dipahami melalui arah pembicaraan dan konteks pembicaraan. Lihat sini al-istighnas. Al-istighnas ini artinya apa ya kalau dibilang ya? Istighnas, oke, nanti bisa cari ya istighnas biar lebih tepatnya, nanti bisa cari apa artinya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya, istighnas. Ini dia bertanya, apa benda yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Ya, istighnas. Baik, nanti saya cari apa arti istighnas.
Baik, sekarang yang kedua makna at-ta'ajjub. At-ta'ajjub ini artinya merasa heran atau kagum. Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am. Ya, di sini merasa heran. Nah, ini ayat ini ya, sebenarnya ini adalah menceritakan tentang orang-orang kafir yang mereka itu meremehkan utusan-utusan Allah dari kalangan manusia, nabi-nabi, ya, nabi-nabi dan rasul-rasul. Orang kafir, mereka ingin, kalau Allah ingin menyampaikan ajaran agamanya atau aturan-aturan kepada manusia, harusnya yang datang itu adalah malaikat. Itu mau mereka. Kenapa? Ya, sebenarnya mereka mengatakan kalimat itu karena mereka sebenarnya nggak mau mendengar ucapan Nabi. Mereka nggak mau mengikuti omongan dan nasihat atau ajaran Nabi, karena Nabi-Nabi itu adalah orang satu suku mereka, dari kaum mereka, yang mereka melihat dia ini adalah manusia yang sama seperti mereka, makan, minum, ya, mati, sakit, dan macam-macam sebagainya. Mereka ingin, ya, karena penolakan mereka, karena mereka nggak suka dengan ajaran Nabi itu, ucapan ini mereka ucapkan. Harusnya yang datang itu malaikat. Makanya ucapan mereka ini, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am. Ya. Apa-apaan Nabi ini makan makanan kita pula. Nah, itulah kalau bahasa Indonesianya kayak kita, ya. Nah, itu ya. Ini ucapan sebenarnya pembangkangan mereka. Ya, pembangkangan. Baik. Selanjutnya yang ketiga, ya. Al-inkar wa taubih. Al-inkar wa taubih. Inkar itu artinya mendustakan, tidak membenarkan, mengingkari, ya. Kemudian at-taubih. At-taubih itu memburukkan sesuatu, memburukkan gambaran atau citra sesuatu. Lihat sini. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Ya, dari sini ai madza, ya, mada, ya, ay mada yudayyiruhum wa ayyu taba'atin wa wabalin alaihim fil imani billahi wal infaq fisabilih. Ya, ini apa yang akan membahayakan mereka, ya, ya, kalau sekiranya mereka beriman kepada Allah dan berinfak di jalannya. Qala Az-Zamakhsyari wa hadza kama yuqalu lil muttaqin ma darruka law afauta. Ya. Ini seperti adalah Az-Zamakhsyari, ya. Ini seperti menurut Az-Zamakhsyari berkata, wa hadza kama yuqalu lil muttaqin. Ya, ini adalah seperti ucapan yang kita sebutkan kepada orang yang ingin membalas dendam, ya. Apa ucapannya? Ma darruka law afauta. Ya. Apa ruginya kalau engkau memaafkan mereka? Apa ruginya, ya, kalau kau memaafkan? Ya, memaafkan orang yang mau kau balaskan dendammu pada mereka. Nah, ya. Walil dan ucapan terhadap orang yang dia ini durhaka, ya. Makana yazra'uka law kunta barra. Ya. Apa kerugian yang kau dapatkan kalau seandainya kau itu berbakti? Nah, itu dia. Wa huwa dhammun wa taubihun wa tajhilun bimakanil manfa'ah. Maka ucapan ini sebenarnya adalah dzam, celaan, ya. Wa taubih, dan, ya, menjelekkan ataupun, ya, memburukkan, dan tajhil, dan membodohkan bimakanil manfa'ah. Yang sebenarnya ucapan ini adalah ucapan yang penuh dengan manfaat. Seolah-olah ucapan itu adalah ucapan celaan, tapi sebenarnya di dalamnya ada manfaat. Misalnya ada orang mau balas dendam, ya, orang balas dendam, dia mau membunuh. Apalah salahnya kalau kau maafkan dia? Apalah salahnya kalau kau maafkan dia? Nah, itu seolah-olah bagi orang yang mau membunuh ini celaan sama dia, ya, seolah-olah celaan sama dia.
Ya dia udah membunuh bapakku, dia udah membunuh ibuku misalnya. Nah, aku mau balas dendam. Nah, orang yang bertanya tadi, yang disangka oleh yang mau membalas dendam ini adalah celaan, sebenarnya orang yang tadi itu ingin menyelamatkan orang yang mau balas dendam ini, tapi dengan kalimat yang terasa seperti celaan bagi yang mau balas dendam. Padahal kalau seandainya dilakukan ucapan ini, atau si pendendam ini mendengarkan ucapan orang yang menasehatinya tadi itu, justru dia akan selamat. Selamat dalam arti kata dia tidak terkena hukuman karena balas dendam membunuh orang yang membunuh orang tuanya. Paham ya maksudnya di sini ya? Baik, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa memahami dengan baik. Untuk pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.